Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perang Uhud, Adapun perang Uhud adalah kelanjutan dari perang Badar yang terjadi sekitar 1 tahun sebulan setelah perang Uhud. Setelah perang Badar, kita sebut perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Adapun perang Uhud terjadi pada hari Sabtu di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah, ya. Jadi setahun lebih sebulan kira-kira. Adapun sebab terjadinya perang ini karena ketika orang-orang Quraisy pulang dari perang Badar, mereka balik ke Mekah, mereka ditimpa dengan musibah yang sangat besar, ya. Tidak pernah mereka ditimpa dengan musibah seperti itu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lainnya dibunuh dan terbunuh dalam perang Badar, sehingga mereka sangat malu, ya, karena mereka orang Quraisy memiliki pamor dan popularitas yang luar biasa di antara kabilah-kabilah Arab. Kabilah paling top kabilah Quraisy. Ya, kemudian yang lebih memalukan lagi, mereka banyak. Mereka 1000 orang kalah dengan 300 orang. Ya, ini hal yang sangat memalukan. Kemudian lagi dalam kekalahan tersebut ternyata yang tewas adalah pembesar-pembesar mereka. Ya, saking begitu mereka malu ketika mereka pulang ke kota Mekah, mereka melarang tidak ada yang boleh menangis. Tidak ada yang boleh menangis. Semua harus menahan rasa tangis demi untuk tidak mempermalukan diri. Justru tatkala mereka mendam tangisan mereka itu, kesedihan mereka, semakin pedih luka dalam hati mereka. Sehingga dendam mereka dendam kusumat yang sangat mendalam. Akhirnya mereka persiapan selama setahun untuk bisa membalas kekalahan mereka dalam perang Badar, ya. Maka di antara yang mereka lakukan adalah semua harta yang selamat yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika di awal perang Badar. Kita cerita ketika Nabi SAW hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, karena Abu Sufyan pulang dari negeri Syam membawa harta yang sangat banyak, yaitu hasil jual beli penduduk kota Mekah, ya. Kita sampaikan bahwasanya orang-orang Mekah, mereka penghasilan mereka adalah perdagangan. Jadi mereka kirim misalnya Abu Sufyan bersama rombongannya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang, kemudian hasilnya mereka bawa pulang. Nah, ketika Abu Sufyan hendak pulang menuju kota Mekah lewat Madinah, dari negeri Syam lewat Madinah, ya, karena negeri Syam di atas, di utara, Madinah baru Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah lewat Madinah. Disinilah Nabi SAW menghadang untuk merebut harta mereka. Kemudian akhirnya Abu Sufyan kabur. Sebagaimana pernah kita jelaskan, yang terjadi perang Badar, pasukan dari Mekah menyerang, sementara kafilah dagang Abu Sufyan kabur menuju sampai Mekah. Dan kafilah dagang tersebut membawa harta yang sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi disebutkan di antaranya harta yang ada dalam kafilah dagang tersebut adalah 1000 ekor onta. Kafilah dagang tersebut membawa 1000 ekor onta dengan emas sebanyak 50.000 dinar. 50.000 dinar, ya. 50.000 dinar, saya sering sampaikan 1 dinar kalau dikonversikan sekarang adalah 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Taruhlah kalau 4 gram kali 50.000 berapa itu, ya? Banyak, ya. Berarti 50.000 berarti 200.000 gram, berarti sekitar 200 kilo lebih emas. Ini jumlah yang banyak, 200 kilo, ya, bukan sedikit, apalagi di zaman tersebut. Nah, semua harta ini mereka infakkan di jalan syaitan. Mereka infakkan di jalan syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab turunnya ayat, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini hartanya orang-orang Quraisy di Mekah, sudah kita sedekahkan untuk musuhi berperang melawan Muhammad.
Jadi jangan disangka ya ikhwan, ya akhwat, para jamaah sekalian, jangan disangka cuma kita orang Islam yang berinfak di jalan Allah. Mereka orang-orang kafir, mereka juga berinfak di jalan iblis. Mereka juga berinfak di jalan iblis. Kalau mereka rela mengorbankan uang yang banyak dalam rangka masuk dalam neraka jahanam, setiap infak yang mereka infakkan semakin menjadi hasrah, penyesalan bagi mereka, mengantarkan mereka dalam neraka jahanam. Bagaimana kita dengan orang Islam? Setiap infak yang kita berikan akan mengantarkan kita menuju surga dan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha ya sadar bahwasanya yang berkorban bukan cuma orang-orang Islam. Orang kafir juga mereka berkorban, mereka juga ada infak. Lihatlah di sini 1000 ekor onta mereka infakkan bersama sekitar 200 kilogram lebih ya. Ya berarti 200 kilogram lebih emas untuk berjihad di jalan syaitan. Maka orang Quraisy pun mempersiapkan diri mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka berperang, maka mereka ngirim berbagai utusan di berbagai negara, di negeri, berbagai wilayah dikumpulkan, diprovokasi agar bergabung dengan orang Quraisy agar pasukan orang Quraisy semakin banyak. Berangkatlah ke sana kemari memprovokasi ya, memotivasi orang-orang agar ikut perang bersama mereka untuk menggulingkan kota Madinah, untuk membumi hanguskan kota Madinah, membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Maka di antaranya mereka minta izin, mereka memotivasi Abu Azzah Al-Jumahi. Kita pernah jelaskan dalam perang Badar, Abu Azzah Al-Jumahi adalah seorang penyair orang Quraisy yang dia ditawan dalam perang Badar ya. Kemudian dia miskin ya, akhirnya dia minta ya Rasulullah, ya Muhammad lepaskanlah aku. Sampai kata sebagian sahabat, ya Rasulullah biar saya patahin giginya biar dia tidak bisa bersyair. Karena dia sering bersyair menggulingkan atau menjatuhkan kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya di antara media yang tatkala itu dijadikan sarana untuk serang-serangan cyber army adalah di antaranya lewat syair. Nah, Abu Azzah Al-Jumahi adalah seorang penyair kafir Quraisy yang dia sering bersyair untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka ketika dia ditangkap dalam perang Badar, sebagian sahabat mengatakan Rasulullah biar saya patahkan giginya biar dia tidak bisa bersyair lagi. Namun dia mengatakan Muhammad kasihan saya punya anak. Akhirnya Rasulullah bebaskan dia, tapi Rasulullah ambil janji, kau jangan lagi membantu orang-orang kafir kalau menyerang kami. Kau jangan lagi membantu orang kafir menyerang kami. Dan Abu Azzah Al-Jumahi akhirnya berjanji dan dia tidak akan mendukung orang-orang kafir lagi. Rupanya dia dirayu oleh orang-orang Quraisy, di antaranya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal yang menyiksa Bilal yang tewas dalam perang Badar sebagaimana sudah kita jelaskan. Maka Safwan bin Umayyah datang ke Abu Azzah. Kemudian Safwan berkata, "Ya Abu Azzah, innaka mru'un syair, wahai Abu Azzah, engkau seorang penyair. Fa inna bilisanik, bantu kami dengan syair-syairmu untuk memprovokasi orang supaya datang menyerang kota Madinah, untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Fakhruj ma'ana, keluarlah bersama kami, ayo." Abu Azzah mengatakan tidak. Manna alaihi Muhammadun yauma Badar, Muhammad telah memberikan aku anugerah pada hari perang Badar, aku dibebaskan ya, dan tidak tanpa membayar sama sekali biaya tebusan, aku dibebaskan. Wa ahatuhu la udhahiru alaihi aduan abadan, dan aku sudah berjanji kepadanya aku tidak akan membantu seorang pun untuk menyerang dia. Aku sama sekali tidak membantu musuhnya. Ya, wa ana afilahu bima ahatuhu alaihi, dan aku akan menunaikan janjiku. Apa kata Safwan bin Umayyah? Dia orang kaya. Dia mengatakan, sementara Abu Azzah Al-Jumahi orang miskin, dia berkata, "Ukhruj ma'ana walaka Allahu alayya in raja'ta an ughnika wa in usibta an aj'ala banatika ma'abanati." Kata dia, untuk kau demi Allah, kata Safwan bin Umayyah, saya bersumpah demi Allah, jika kau ikut dalam perang berikut ini, yaitu perang Uhud, dan kau selamat, aku akan menjadikan kau orang kaya. Jangan kau khawatir. Kalau ternyata kau meninggal dalam perang Uhud, anak-anakmu akan saya rawat, akan jadi tanggunganku. Sama aku jadikan seperti anak-anakku, seperti putri-putriku. Kalau sama-sama senang, kalau susah sama-sama susah. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Akhirnya ketika mendengar tawaran menarik dari Safwan bin Umayyah, akhirnya Abu Azzah Al-Jumahi akhirnya ikut, terprovokasi, dan dia mulai melantunkan syair-syairnya untuk memprovokasi orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Mulailah berkumpul orang satu demi satu berkumpul, bergabung dengan pasukan Quraisy.
Di antara yang ikut dalam peperangan adalah Wahsy. Wahsy yang akhirnya membunuh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah Wahsy? Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, ya, bapaknya Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im punya paman namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini pamannya Jubair bin Mut'im. Ketika itu masih kafir. Jubair bin Mut'im sahabat radhiyallahu anhu, tapi ketika itu masih kafir. Dia punya paman Tu'aimah bin Adi dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Maka dia dendam. Dia dendam, pamannya dibunuh. Dia datang kepada Wahsy budaknya, budak Habasyi. Dia adalah orang yang sangat pandai dalam melempar hirbah, yaitu tombak, dan jarang meleset. Maka dia berkata, "Ukhruj ma'an nas, wahai budakku, Wahsy. Keluarlah bersama orang-orang untuk berperang. Fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi Tu'aimah bin Adi fa anta hur." Kalau kau bisa bunuh pamannya Muhammad sebagaimana pamanku terbunuh. Kalau kau bisa bunuh Hamzah pamannya Muhammad sebagaimana pamanku Tu'aimah bin Adi terbunuh, maka kau akan bebas, kau merdeka. Dan Hamzah yang telah membunuh pamanku, ya, tatkala perang Badar. Maka keluarlah Wahsy bersama pasukan mereka, dan dia tidak ingin ikut perang, dia cuma ingin tujuannya membunuh Hamzah. Kenapa? Apa cita-cita seorang budak? Cita-citanya ingin merdeka. Itu yang diharapkan merdeka. Nah, sekarang ada jalan terbuka untuk merdeka. Gimana? Bunuh Hamzah, itu aja. Syaratnya bunuh Hamzah. Akhirnya orang Quraisy terus mengumpulkan pasukan-pasukan dari sana sini, pergi ke sana kemari. Mengumpulkan orang Arab semua dari Kinana, dari Tihamah, ya, mereka kumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga bergabung dengan mereka Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq adalah bapaknya Hanzalah bin Amir, ya. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah yang kenal dengan Ghasilul Malaika, yang meninggal kemudian dimandikan oleh para malaikat, bapaknya Abu Amir. Abu Amir Al-Fasiq. Ya, kemudian Abu Amir Al-Fasiq membawa 50 orang dari kaumnya gabung. Akhirnya terkumpullah pasukan kaum Quraisy 3.000 pasukan, 3.000 prajurit. Di antara mereka ada 700 orang yang memakai baju perang, Ya, tidak semua orang kaya tatkala itu. Tidak semua orang memiliki baju besi untuk berperang. Sehingga yang punya baju perang, baju besi cuma 700 orang. Kemudian bersama mereka ada 200 pasukan berkuda. Ya. Kemudian ada 3.000 onta. Ini pasukannya. Ya, 3.000 orang. Di antara mereka ada 700 pasukan pakai baju perang, dan di antara mereka 200 pasukan berkuda, dan sekaligus membawa 3.000 ekor onta. Bahkan di antara trik yang mereka lakukan, pembesar-pembesar mereka membawa istri-istri mereka dalam perang Uhud. Supaya apa? Supaya mereka tidak kabur. Karena kalau bawa istri, mereka tahu kalau mereka kalah, istri mereka jadi tawanan, akan dijadikan budak oleh kaum muslimin. Sehingga mereka bawa perempuan-perempuan, istri-istri mereka, supaya mereka semakin kokoh dalam peperangan. Bagaimana perang mereka ditonton oleh istri-istri mereka, supaya mereka tetap gagah dalam medan pertempuran, lebih baik mati, ya, daripada hidup kemudian istri ditawan oleh musuh. Oleh karenanya ada sekitar 15 wanita ikut perang bersama mereka, ya. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu pengganti Abu Jahal. Dia pengganti Abu Jahal, dia masih kafir waktu itu. Inilah panglima besarnya, panglima umum. Ya, dia bawa istrinya Hind bintu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah sudah tewas juga, ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, bawa istrinya Ummu Hakim, istrinya dibawa. Ummu Hakim bintil Harith bin Hisham. Kemudian Talha bin Abi Talha bawa istrinya Sulafah binti Sa'ad, dibawa. Ya. Kemudian Safwan bin Umayyah, dia bawa istrinya Barzah binti Mas'ud Ats-Tsaqafiyah. Kemudian Amr bin As bawa istrinya Raitah binti Munabbih bin Al-Hajjaj. Kemudian beberapa wanita yang lain, jumlah mereka sekitar 15 orang. Keluar ikut serta. Apa fungsi 15 wanita ini? Mereka bawa duf, bawa rebana. Ya. Bawa khamr, kasih semangat suami-suami mereka, kasih semangat pasukan. Kemudian mereka provokasi, menangis. Bagaimana tokoh-tokoh kita meninggal dalam perang Badar, ya. Supaya orang-orang semangat terprovokasi. Jadi mereka menangisi orang-orang yang tewas dalam perang Badar, menangisi Abu Jahal, menangisi Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, tokoh-tokoh yang sudah tewas.
mereka tangisi. Ya. Dan ini rata-rata ya yang datang sebagai pemimpin adalah anak-anak dari tokoh-tokoh tersebut. Kita tadi Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya. Kemudian Sofwan bin Umayyah, anaknya Ubayyah bin Khalaf. Ya, jelas bagaimana dendam tidak berkobar. Yang terbunuh di perang Badar bapak-bapak mereka. Ya. Contohnya tadi Sofyan, istrinya juga Barzah Amr bin Al-As, istrinya adalah Raithah binti Munabbih. Sementara Munabbih juga tewas dalam perang Badar ya. Jadi membuat mereka semakin membara dendam mereka. Sehingga tugas-tugas para wanita ini adalah memainkan rebana, membuat semangat, menyiapkan khamr, kemudian menangisi orang-orang yang sudah mati dalam perang Badar, kemudian memprovokasi, memotivasi, menyemangati, mengobarkan semangat para laki untuk berperang agar tidak kabur dalam peperangan. Pimpinan utama adalah Abu Sufyan. Adapun pimpinan pasukan berkuda adalah Khalid ibn Walid. Masih kafir. Abu Sufyan masih kafir, Khalid bin Walid masih kafir. Kemudian Khalid bin Walid dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Adapun bendera peperangan dipegang oleh anak-anak Abduddar. Bani Abduddar. Ketika pasukan sudah berkumpul 3.000 orang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini perkara menakjubkan. Dia belum masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, tetapi dia sejak awal sudah perhatian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah cerita sejak dahulu, kita sudah cerita lama ketika orang-orang Ansar datang, orang-orang Madinah datang untuk mengambil janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berhijrah ke kota Madinah. Siapa yang nemani Nabi? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, padahal masih kafir. Dia sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun status KTP-nya masih kafir. Ya, ketika dia ditangkap dalam perang Badar juga dia bilang sudah Islam tapi KTP-nya masih kafir, gampangannya demikian sederhananya. Tetapi dia perhatian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi belum berhijrah sampai Nabi sudah berhijrah. Di antara perhatian Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia nulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia jelaskan tentang perincian pasukannya orang-orang Quraisy. Kemudian dia berikan surat tersebut kepada seorang dari Bani Ghifar. Dia bayar, ya. Dia syaratkan dalam 3 hari kau harus sampaikan surat ini kepada Muhammad. Maka dia pun budak dengan cepat. Ya, karena pasukan Quraisy untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah butuh perjalanan jauh, ada sekitar 500 kilo. Ya, mungkin bisa seminggu. Ini dia cepat lebih dahulu. Sebelum Quraisy berangkat, dia sudah berangkat lebih dahulu untuk menyampaikan surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Quba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terima surat. Akhirnya Rasulullah SAW baca. Ya, Ubay bin Ka'ab membacakan surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyuruh untuk menyembunyikan berita terlebih dahulu. Ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW segera balik ke kota Madinah, dari Kuba ke kota Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk menjaga kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya kondisi lagi gawat darurat. Ya, jangan sampai mereka lagi lalai kemudian diserang tiba-tiba. Kemudian ketika Nabi mengumumkan kondisi gawat darurat, maka beberapa sahabat tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan kaum Aus, kemudian Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan suku Al-Khazraj, ya. Aus dan Khazraj sama-sama kaum Ansar. Mereka pun tidur di malam Jumat. Jadi surat itu sampai hari Kamis. Perang hari Sabtu. Sudah tiba hari Kamis, malam Jumatnya mereka semua tidur di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka siapkan pedang, mereka jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkatlah orang-orang Quraisy, ya. Kemudian mereka menempuh jalan ke sana kemari, ya. Ada perincian jalan-jalan yang mereka tempuhi sampai mereka singgah di Dzul Hulaifah, ya. Dzul Hulaifah itu sudah mendekati kota Madinah, sudah di tempat miqat, ya. Dan terus mereka mendekat, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim 2 mata-mata untuk mengecek, yaitu Anas dan Mu'nis, anak-anaknya Fadalah Al-Dhafariyan. Malam Jumat, ya, disuruh cek, yaitu tanggal 5 Syawal. Maka setelah mereka cek, mereka laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya mereka telah melepaskan pasukan kaum musyrikin, ya, telah melepaskan unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka di zara' lil muslimin, yaitu di kebun-kebun kaum muslimin.
sampai dimakanin semua kebun-kebun kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Hubab bin Al-Munzir untuk mengecek berapa jumlah mereka. Maka kemudian Al-Hubab bin Al-Munzir mengabarkan jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Ya. Di malam Jumat tersebut ketika Rasulullah SAW tidur, ya, Rasulullah SAW bermimpi dengan mimpi yang aneh. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan mimpinya pada hari Jumat. Rasulullah kabarkan kepada para sahabat tentang mimpi beliau. Kata beliau kepada para sahabat, "Inni qad ra'ait wallahi khairan." Sungguh aku semalam bermimpi dan demi Allah ini mimpi yang baik. Ya, Rasulullah tetap berbaik sangka ya. Ra'aitu baqaran tuzbah. Aku bermimpi melihat seekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi salman, dan aku lihat di mata pedangku ada yang pecah. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina, dan aku lihat dalam mimpiku aku masukkan tanganku dalam dirak, dalam baju perangku yang kokoh. 3 yang dia lihat. Rasulullah SAW dia 3. Ada sapi disembelih, kemudian ada mata pedang yang patah, dan Rasulullah masukkan tangannya ke dalam baju perangnya. Ketika para sahabat dikabarkan oleh Nabi tentang mimpi tersebut, maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ma'adha awwalta ru'yak? Apa takwil mimpimu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, fa ammal baqaru, adapun sapi yang aku lihat disembelih, fahiya nasun min ashabi yuqtalun. Akan ada sekelompok dari sahabat-sahabatku terbunuh dalam perang ini. Wa amma thalmu alladhi ra'aitu fi dhubabi sayfi. Adapun retak atau pecah mata pedangku, fahuwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Akan ada dari keluargaku ahlul bait yang akan terbunuh. Ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa awaltu dir'al hasinah, adapun baju perang yang kokoh, masuknya adalah Al-Madinah, kota Madinah akan mengayomiku. Ya. Kemudian setelah itu rapatlah Nabi dan para sahabat menentukan strategi apa yang harus mereka tempuh. Rapat, dan ini menakjubkan dari akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak diktator, tidak maksa. Selama tidak ada wahyu, Rasulullah tidak akan paksa. Rasulullah SAW diskusi. Allah mengatakan, fa idza azamta, ya, fatawakkal Allah. Kalau kau sudah bertekad, ya, maka berjalanlah. Tapi sebelumnya, wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah, ya. Mereka bermusyawarah. Rasulullah SAW musyawarah dengan para fasyawirhum fil amr. Kata Allah, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka Rasulullah SAW ngobrol dengan para sahabat musyawarah. Maka Rasulullah SAW punya ide. Kata Nabi SAW, umkuthu fil Madinah, waj'alun nisa'a wa dharariya fil atam, fa in dakhala alaina al-qawmu faqatalnahum fil aziqqah. Kata Nabi SAW, tetaplah kita di Madinah, jangan keluar. Ini strategi perang. Kita tetap di kota Madinah. Kemudian biarkan anak-anak dan wanita-wanita, istri-istri di atam-atam itu bangunan yang tinggi. Ya. Kalau musuh datang masuk kepada kita, kita bunuh mereka dari Aziqqah, itu dari Sikak, dari jalan-jalan lorong-lorong kota Madinah. Ini ide yang cemerlang. Ya, karena musuh tidak tahu selak beluk kota Madinah. Mereka akan masuk. Kalau mereka masuk terjebak, kaum muslimin sudah siap di situ. Dan anak-anak bisa ikut perang dari atas. Wanita juga bisa bisa melempar tombak dari atas. Ini strategi yang cemerlang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berita yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau qataltumuhum fi sikak." Bagaimana kalau kita perangi mereka ya di lorong-lorong? Faramahumun nisa min fawqil hitan. Adapun para wanita mereka akan dari tempat yang tinggi memanahi atau melempar tombak kepada musuh-musuh. Ya, kota Madinah waktu itu padat, kemudian ada lorong-lorongnya. Ya. Dan ini ide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ide orang-orang senior. Ini idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idenya Abu Bakar, disepakati Abu Bakar, Umar, tokoh-tokoh senior, dan disepakati juga oleh kepala orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga termasuk senior, dari KTP-nya Islam, dia sudah masuk Islam, dan dia juga sepakat dengan ide tersebut, dan dia hadir dalam rapat tadi. Ya. Kenapa dia setuju dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena berani, tapi karena itu lebih selamat, lebih aman ya. Sungguhnya dia seorang munafik. Ternyata para pemuda mereka punya ide lain. Mereka bilang, ya Rasulullah, ya, ini karena bukan wahyu dari Allah, ya kita punya ide, kita ingin keluar. Jangan nongkrong jangan jadi jagoan kandang. Gampangnya demikian. Ya, terutama orang-orang yang tidak sempat ikut perang Badar, mereka sangat semangat. Dan mereka tahu bagaimana keutamaan perang Badar sehingga mereka tidak ingin luput dalam perang Uhud, sehingga ingin juga cari pahala.
Ya, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah fa kaifa yudkhal alaina fiha fil Islam?" Ya Rasulullah, kita waktu masih jahiliyah, kita bukan jago kandang, tidak ada yang datang menyerang ke kota Madinah. Itu masih jahiliyah. Sekarang kita sudah Islam, bagaimana kita biarkan musuh-musuh datang ke kota Madinah? Kita keluar serang mereka. Gampangannya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kita waktu masih musyrik bukan jagoan kandang. Kita keluar, apalagi sudah Islam. Ukhruj bina ila a'daina." Ya Rasulullah, ajak kami keluar menuju mereka. La yarawna anna jubunna wa dha'ufna, ya. Jangan sampai mereka lihat kita ini disangka penakut dan pengecut. Ayo kita keluar. Orang-orang Rasulullah SAW ngalah kepada anak-anak muda ini, ya, anak-anak muda. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menentang. Dia bilang, "Rasulullah, akim fil Madinah." Ya Rasulullah, jangan keluar. Kita di kota Madinah saja, jangan keluar. Ya. Kalau kita keluar nanti kita pasti celaka ya Rasulullah. Ya. Kalau mereka yang masuk di kota Madinah, kita yang habisi mereka. Da'hum ya Rasulullah, biarin anak muda, enggak usah dengan mereka. Kalau mereka jadi jangan ikuti mereka. Biarkan kita tetap, nanti musuh datang kita tinggal serang dari dalam kota Madinah dan wanita bisa ikut serang dari atas. Akan tetapi anak-anak muda tetap semangat. Ya Rasulullah, kita keluar, jangan jagoan kandang. Tatkala Rasulullah melihat kebanyakan anak-anak muda mau keluar dan mereka semangat untuk keluar dan wahyu tidak turun, ya akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Sya'nukum idzan." Kalau begitu ya sudah kita keluar. Rasulullah SAW ngalah. Ini akhlak yang menakjubkan dari Rasulullah SAW. Ya kalau seandainya Rasulullah SAW maksa, mereka akan tunduk. Tapi subhanallah Rasulullah SAW musyawarah. Yang lain pada semangat, mayoritas semangat untuk keluar. Rasulullah bukan diktator. Rasulullah SAW ya sudah. Rasulullah SAW biarkan ide mereka berjalan dan akhirnya nanti kaum muslimin banyak yang meninggal. Ketika Rasulullah SAW tahu kaum muslimin banyak meninggal, Rasulullah SAW juga tidak pernah ungkit di kemudian hari. Gara-gara kalian sih, kan saya sudah bilang di Madinah saja, ngapain keluar kalian sih maksa-maksain saya. Rasulullah tidak pernah demikian. Akhlak yang mulia, ya. Tidak sebagai orang ya diktator ingin pendapat dia yang dilakukan, tidak mau mendengar dari yang lain. Ya kita tidak tahu. Banyak sisi yang harus diperhatikan. Bahkan kita saja sebagai seorang dai terkadang kita yang bilang satu kita diskusi sama yang lain. Mungkin ada sisi-sisi yang tidak dilihat oleh kita karena sisi yang harus diperhatikan banyak. Kita mungkin dai ada satu sisi yang kita mahir dalam hal ini. Ada sisi-sisi lain, kondisi masyarakat misalnya atau kondisi apa yang kita tidak lihat. Kondisi ekonomi, kondisi perpolitikan, kondisi apa yang terkadang kita harus mendengar dari yang lain, memberi masukan kepada kita untuk kita mengambil qaror, yaitu keputusan yang akan kita tindak lanjuti. Di sini Rasulullah SAW akhirnya nurut atau ngikut kepada anak-anak muda. Akhirnya setelah sholat Jumat, jadi setelah sholat Jumat selesai, maka Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat, ya, suruh mereka bersabar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat asar. Ya, setelah sholat asar orang-orang sudah mulai siap untuk berangkat perang. Mereka semua sudah nunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk berangkat perang. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair ya menegur para sahabat yang lain, anak-anak muda. Kata mereka, istakrahtum Rasulullah SAW alal khuruj. Kalian telah maksa Nabi untuk keluar. Harusnya sudahlah. Kita di Madinah aja enggak usah keluar. Wa a'lamu billahi wa bima yurid. Rasulullah lebih tahu tentang Allah dan dia tahu apa yang Allah kehendaki. Wal wahyu yanzilu alaihi minas sama. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faruddul amra ilaihi. Wahai para sahabatku, wahai anak-anak muda, sudah serahkan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadimu jami'an. Mereka semua menyesal. Kenapa kita paksa-paksa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyesal. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Faqad labisa la'matahu, sudah pakai baju perangnya. Bahkan dhahara baina dir'ain, bahkan dua baju perang. Tidak biasanya Rasulullah biasanya pakai baju besi satu, ini double. Ya. Wa taqallada sayf, beliau sudah bawa pedangnya. Tatkala orang-orang sudah melihat Nabi sudah pakai baju perang, mereka pun bangkit. Kemudian mereka datang, ya Rasulullah, mohon maaf kami ya Rasulullah, kami tidak ingin menyelisih engkau, kami tidak ingin maksa engkau ya Rasulullah. Terserah lakukan apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Intinya kalau kau di Madinah sudah kita di Madinah saja, terserah Rasulullah. Mereka menyesal minta maaf. Apa kata Nabi SAW? Mengajarkan tentang kalau sudah punya azam harus berjalan. Kata Nabi SAW, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi. Kalau sudah pakai baju perangnya,
lantas kemudian dia tanggalkan sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Nabi ajarkan keputusan sudah dijalankan. Keputusan sudah diputuskan dan saya sudah berjalan, tidak boleh potong tengah jalan. Sudah terlanjur. Nabi ajarkan bahwasanya orang kalau sudah memutuskan suatu keputusan serius. Jangan ragu-ragu lagi di tengah jalan. Ya, Nabi berkata tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang kemudian menanggalkannya kembali sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi pengumuman untuk keluar menuju musuh. Taib. Rasulullah SAW kemudian membagikan bendera-bendera peperangan. Adapun bendera peperangan untuk suku Al-Aus dari kaum Ansar, Rasulullah SAW berikan kepada Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair pegang bendera untuk kaum Aus. Kemudian bendera untuk suku Al-Khazraj, Rasulullah berikan kepada Al-Hubab ibn al-Munzir. Adapun bendera untuk kaum Muhajirin, Rasulullah SAW berikan kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ada sahabat-sahabat mulia, tapi Rasulullah kasihkan kepada Mus'ab bin Umair sebagai bentuk penghargaan kepada Mus'ab bin Umair. Tidakkah kita ingat bahwasanya Mus'ab bin Umair inilah yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah, yang dia berjuang akhirnya kota Madinah penuh orang masuk Islam. Di antara jasa paling besar adalah Mus'ab bin Umair. Maka Nabi berikan bendera peperangan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan Nabi di kota Madinah. Beliau buta sehingga jadi imam pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersama 1.000 sahabat. Kemudian Sa'dan, 2 Sa'ad. As-Sa'dan, 2 Sa'ad, ya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin kaum Aus, Sa'ad bin Ubadah pemimpin kaum Khazraj. Mereka berjalan di depan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdua memakai baju perang. Kemudian keluar lagi Hamzah bin Abdul Muttalib tidak pakai baju perang. Hamzah bin Abdul Muttalib dada terbuka keluar berjalan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Sampai Rasulullah SAW tiba suatu tempat namanya Asy-Syaikhain. Suatu tempat namanya Asy-Syaikhain. Ya. Rasulullah SAW bermarkas di situ, berkem di situ. Kemudian mulailah Rasulullah SAW mengecek pasukan. Rasulullah mengecek, suruh baris, Rasulullah SAW mengecek satu-satu. Ya. Yang masih kecil Rasulullah SAW suruh pulang. Yang masih kecil suruh pulang. Subhanallah. Ternyata waktu perang para sahabat masih senior, junior masih kecil juga semangat berperang. Jadi ini menakjubkan bagaimana pendidikan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Mereka belum cukup umur semangat untuk berperang ya. Jauh dengan kita ya ikhwan ya. Sebagian kita anak-anaknya Masya Allah jagoan perang, tapi perang dalam game ya. Perang dalam apa? Game ya. Bahkan beli senjata yang banyak, pakai duit banyak beli senjata, tapi dalam game ya. Ini benar-benaran bagaimana anak-anak diberikan semangat Islami, semangat membela agama, sampai mereka kecil-kecil ini ikut semangat untuk berperang. Tapi Nabi suruh pulang. Di antara yang disuruh pulang adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang masih kecil juga Zaid bin Thabit. Kemudian Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Arqam, Al-Bara' bin Azib, semua sahabat-sahabat junior. Kemudian Amr bin Hazm, Usaid bin Zahir, Urabah bin Aus, Abu Sa'id Al-Khudri, ini semua disuruh pulang oleh Nabi SAW. Masih kecil, di bawah umur, tidak boleh ikut perang. Tadi kita sebutkan di antaranya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengecek pasukan pada waktu perang Uhud dan umur saya masih 14 tahun. Maka Rasulullah tidak membolehkan saya ikut perang. Ketika perang Khandaq saya keluar lagi, dicek lagi. Ternyata umur saya 15 tahun dan Nabi izinkan saya untuk berperang. 14 masih belum boleh, 15 baru boleh ikut perang. Dari sini kata para ulama ini dalil bahwasanya Rasulullah hanya mengizinkan orang yang balik yang ikut berperang. Yang masih di bawah umur tidak boleh ikut berperang kecuali memiliki kelebihan khusus. Dan baliknya seseorang bisa diketahui dengan 3 cara bagi lelaki. Pertama, ya, dengan ihtilam. Jika seorang mimpi, maka dia balik. Yang kedua, atau jika telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, meskipun dia belum mimpi, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan dianggap balik. Atau belum tumbuh rambut atau belum mimpi tetapi dia sudah berusia 15 tahun, maka dia telah dianggap balik. Ini salah satu dari indikator untuk menunjukkan seorang telah balik, yaitu berusia 15 tahun. Kemudian juga ada sahabat junior Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Mereka berdua masih junior, tetapi Rafi' bin Khadij meskipun belum cukup usia, tapi beliau mahir dalam memanah. Maka Nabi izinkan dia ikut perang. Kemudian Samurah bin Jundub protes. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku lebih jago daripada Rafi'. Kenapa Rafi' kau izinkan, aku tidak?" Masya Allah, semangat perang. Ya. Ana asra'uhu, kalau berduel sama dia, saya kalahin dia. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW suruh mereka untuk
coba bergulat. Ya. Maka mereka pun bergulat dan ternyata benar. Samurah menggulingkan Rafi'. Dan ini boleh bergulat latihan, tidak ada masalah. Ketika Samurah menggulingkan Rafi', maka kemudian Rasulullah SAW mengizinkan Samurah dan Rafi' bin Khadij untuk ikut perang dalam perang Uhud. Ya. Kemudian di tempat tersebut Syaikhain, ya, sekarang kalau tidak salah disebut oleh orang-orang dengan tempat istirahat. Wallahu alam, saya sering dengar di kota Madinah inilah tempat namanya istirahat yang di mana Rasulullah SAW di malam hari istirahat di situ. Ini tempat dekat Jabal Uhud, ya. Sudah dekat dengan Jabal Uhud, ya. Mungkin beberapa ratus meter lagi sudah sampai Jabal Uhud. Rasulullah SAW akhirnya bermalam di situ. Kemudian Rasulullah SAW salat maghrib, salat isya. Kemudian Rasulullah SAW memilih 50 orang untuk menjaga camp, berputar-putar berkeliling yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Rasulullah SAW pun istirahat di malam hari tersebut. Ketika terbit pagi hari, hari Sabtu itu menjelang peperangan. Ingat, perang hari Sabtu di waktu duha. Perang hari Sabtu di waktu duha. Ya. Ketika terbit fajar, maka mereka pun sebelum terbit fajar mereka berjalan, melanjutkan perjalanan di waktu sahur. Sampai mereka tiba suatu tempat namanya Asy-Syaudh antara Madinah dengan Uhud. Tibalah waktu salat fajar di situ. Maka kemudian Bilal diperintahkan untuk azan, kemudian iqamat. Maka Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Di saat itu menjelang peperangan, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Ya. Kemudian dia ingin balik. Dia balik meninggalkan lokasi peperangan padahal tinggal berapa ratus meter lagi. Dia tinggalkan lokasi peperangan bersama 300 orang munafik. Yaitu dari 1000 sepertiga hilang, tinggal 700. Dan ini bahayanya orang munafik. Orang munafik melakukan tindakan yang berbahaya ini kalau dari awal masih mending. Ini menjelang peperangan. Tentunya di malam hari Rasulullah sudah berpikir bagaimana strategi taktik dengan 1000 pasukan. Tiba-tiba menjelang peperangan mundur 300 orang. Ini bahaya. Bisa bikin heboh, bisa bikin gaduh, bisa memundurkan, menjatuhkan mental para sahabat. Ya seandainya mereka mundur dari awal masih mending. Dan ini bahayanya orang munafik, bikin memancing dalam kekeruhan, ya, mengerikan. Memancing di air keruh. Orang lagi sedang ini mereka cari-cari semakin berbahaya, mencari manfaat dalam kondisi demikian. Ya, akhirnya sepertiga dari pasukan mundur. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul punya dalil, dia berkata, "Asani wa ata'al wildan." Muhammad tidak nurut kepadaku. Kan saya sudah bilang harusnya kita menetap di kota Madinah. Dan dia ni nurut anak-anak kecil, anak-anak muda, junior-junior. Wa man la ra'ya lahu ma nadri ala ma naqtul anfusana. Dan kalau orang yang tidak bisa punya pendapat, tidak bisa dipegang pendapatnya, terus ngapain kita bunuh diri kita? Irji'u ayuhan nas, ayo kita pulang. Maka orang-orang munafik yang dalam diri mereka ada munafik, memang teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya, akhirnya mereka balik tinggal 700 pasukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan mereka ini. Tatkala mereka mundur, maka bapaknya Jabir bin Abdullah, namanya Abdullah bin Amr bin Haram, nasihati mereka. Dia kejar mereka, dia berkata, "Ya qaum, udzakirukumullah, alla takhdhulu qaumakum wa nabiyyakum indama hadara min aduwwihim." Wahai kaumku, aku ingatkan kalian kepada Allah, jangan kalian berkhianat, meninggalkan kaum kalian dan meninggalkan nabi kalian tatkala musuh sudah tiba. Qalu law na'lamu annakum tuqatilun ma aslamnakum. Ya. Ma aslamnakum walakinna la nara an yakuna qitalun. Ya. Kata mereka, kalau tahu kalian bakalan berperang, tentu kalian tidak akan berangkat. Tapi kami menyangka tidak akan terjadi peperangan. Mereka cari alasan. Tatkala Abdullah bin Haram menasihati mereka dan mereka tetap ngeyel, tetap hendak pergi, maka Abdullah bin Haram mengingatkan mereka, "Ab'adakumullah a'da Allah." Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmat Allah, wahai musuh-musuh Allah. Fasayughnillahu azza wa jalla ankum nabiyahu. Allah akan mencukupkan nabinya dan tidak butuh dengan kalian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ya. Di antaranya
firman Allah, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin di atas kondisi kalian sampai Allah bedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Allah ingin menjadikan pasukan kaum muslimin tatkala itu pasukan yang baik, yang buruk Allah singkirkan. Ya. Kemudian ketika mereka berjalan pergi, ya, sebagian kaum muslimin emosi. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jangan kita perang dulu lawan orang-orang Quraisy. Kita habisi dulu 300 orang ini. Kita habisi 300 orang ini baru kita perang." Allah tegur mereka, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian menjadi dua kelompok menyikapi orang-orang munafik? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka akibat perbuatan mereka. Itu enggak usah ribut, sudah fokus perang melawan orang Quraisy, biarkan orang-orang munafik pergi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi, ya, orang-orang untuk balik mundur ke kota Madinah, ya, maka sebagian sahabat terpengaruh. Yang mereka bukan orang munafik, tapi mereka terpengaruh. Mereka adalah Banu Salimah dan Banu Harithah. Mereka ingin balik juga. Karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul hebat. Kita orang munafik tahu mereka pandai ngomong. Penampilan oke, pandai ngomong, logis, ya. Akhirnya dua kelompok kaum muslimin terpengaruh, yaitu Banu Salimah dan Banu Harith. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati mereka sehingga mereka akhirnya tidak jadi mundur, mereka ikut serta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah turunkan firman-Nya, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma." Tatkala ada dua kelompok dari kalian bertekad untuk berkeinginan untuk mundur, tetapi Allah waliyuhuma, Allah menolong mereka berdua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas kepada Allah hendaknya kalian orang-orang beriman bertawakal. Dan ini adalah ayat memuji mereka. Ya, mereka mau mundur enggak jadi. Dan Allah mengatakan wallahu waliyuhuma, Allah sebagai penolong dua kelompok ini, itu Bani Salimah dan Bani Harithah. Taib. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mulai menyiapkan pasukan. Yang Rasulullah sallam benar-benar siapkan adalah, ya, bagaimana strategi dalam peperangan. Di antaranya Rasulullah sallam mempersiapkan sekitar 50 pasukan pemanah, ya, yang Rasulullah sallam letakkan di sebuah gunung yang kecil yang disebut dengan Jabalur Rumat, sekarang dikenal dengan Jabalur Rumat, atau nama aslinya adalah Jabalul Ainain, Jabal Al-Ainain, ya. Tapi sekarang dikenal dengan Jabal Rumat karena Rumat artinya pasukan pemanah. Artinya pasukan pemanah, ya. Fungsi pasukan ini adalah jangan sampai pasukan kaum musyrikin muter dan menyerang kaum muslimin dari dua sisi, ya. Dari dua sisi, ya. Saya gambarkan sedikit, ya, mungkin, ya, sebagai gambaran. Ini, ya, bukit, ya, Jabal Rumat. Rumah itu maksudnya para pemanah. Ya. Asalnya namanya Jabal Ainain, ya. Kemudian di sini Jabal Uhud, ya. Ini apa? Jabal Uhud, ya. Gunung Uhud. Gunung Uhud. Kemudian pasukan kaum muslimin dari sini. Mereka datang dari sini, kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin. Kemudian pasukan kaum musyrikin dari sini. Kaum musyrikin. Perang terjadi pada bulan Syawal, perang bulan Syawal 3 Hijriah di waktu duha. Matahari kira-kira di sini. Ini matahari, posisi matahari. Waktu duha. Enggak usah kasih mata kan? Enggak usah. Taib. Di sini ada 50 pasukan.
dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sementara yang tersisa di sini adalah 700 kurang 50 sama dengan 650. 300 munafik sudah pulang. Kabur. Kaum musyrikin jumlahnya berapa tadi? 3.000. 3.000 pasukan. Yang 3.000 tersebut jadi di atas berapa tadi? 600 dari berpakaian perang. Kemudian 200 pasukan berkuda. Nah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid ibn al-Walid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berperang, Rasulullah SAW mewasiati 50 pasukan berkuda, 50 pasukan pemanah ini oleh Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah kalian di sini, ya. La tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian. La nu'ta min kibalikum, jangan sampai mereka datang kemudian mereka menyerang dari dua sisi. Ini kan 3.000 mau dibagi dua. Sebagian mau di-offer untuk menyerang kaum muslimin dari dua sisi. Ini berbahaya. Jadi tugas mereka apa? Untuk memanahi. Tugas mereka adalah memanahi orang-orang musyrikin, ya. Tugasnya memanahi orang-orang musyrikin. Pasukan Khalid bin Walid agar tidak mutar dari belakang. Ini fungsinya. Dan Nabi SAW benar-benar kasih wasiat, jangan kalian turun dari tempat ini apapun yang terjadi. Sampai kalau kalian melihat kami menang, jangan kalian turun. Hatta ursila ilaikum, sampai aku kirim perintah berikutnya. Wa in ra'aitumuna, ya, kalau kalian melihat kami hazamnal adu, kami telah mengalahkan musuh, maka fala tabrahu makanakum, jangan turun. Wa in ra'aitumuna, kalau kalian melihat kami, ya, dibunuh oleh musuh dan mayat-mayat kami telah diambil oleh burung-burung, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Supaya apa? Supaya perang fungsinya agar tetap satu arah. Fungsinya apa? Agar perang tetap satu arah. Tetap satu arah. Kenapa kalau satu arah? Kalau satu arah meskipun ini jumlahnya banyak tetap satu arah. Jadi satu arah bisa dilawan. Tapi kalau sudah dua arah, dari sini menyerangi juga, repot di sini. Para sahabat repot. Dari sini datang, dari sini datang repot. Tapi kalau satu arah saja tidak ada masalah. Mau sini jumlahnya banyak, 700 lawan 3.000 masih bisa bertahan. Musuh 1:4. Ya. 1:4 ya. 1:4 ya. Ini kaum muslimin. Kemudian kafir Quraisy. Ya, ingat ya, ini berapa? 700, ini 3.000. Jadi harus satu arah. Dan ini diantara strategi Nabi SAW dalam berperang. Jadi perangnya di sini. Perang, di mana lokasi perang? Sini lokasi perang. Yang sekarang adalah kuburan. Jadi perang Uhud itu bukan perang di atas gunung, enggak ya. Gunung Uhud ini panjang ya. Gunung Uhud itu panjang ya, Panjang 8 km, lebar 2 sampai 3 km. Dikatakan Uhud kenapa? Karena dia bukan gunung begini, tapi dia satu aja, gunungnya satu menyatu. Makanya dikatakan Uhud, satu. Jadi kepalanya cuma satu. Ya, beda kalau gunung kan biasanya gunung, kemudian muncul lagi gunung, banyak kepalanya. Taib. Kemudian Nabi menguasai tempat tertinggi, dan ini strategi perang yang baik. Barang siapa menguasai tempat tertinggi mudah untuk menyerang. Nabi lebih dahulu pasang pasukannya di sini, sehingga kalau musuh datang bisa dipanahin. Kemudian strategi yang berikutnya di waktu duha, Nabi pilih tempat yang baik. Kenapa? Karena matahari dari sana. Dan kaum musyrikin di sini kalau mereka berperang mereka terganggu dengan matahari. Itu di antara strategi perang Nabi SAW. Bagaimana perangnya? Kita tunda pekan depan insyaallah taala. Sampai di sini saja kajian kita. Saya rasa sampai di sini saja kajian kita kepada jamaah Masjid Tarbiyah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biiznillah taala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.